dari Universitas Buana Perjuangan Karawang dari program studi manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja praktik saya dengan judul Sistem Pencatatan Laporan Keuangan pada UMKM Rumah Makan dan Waterboom Empang Sarimas yang berlokasi di Loji Karawang. Baik, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, gambaran umum perusahaan, tinjauan pustaka, tujuan dan metode, pelaksanaan KP yang saya laksanakan di Empang Sarimas, permasalahan dan solusi, kesimpulan dan saran, dan lampiran yaitu berupa dokumen-dokumen kegiatan yang saya lakukan di Empang Sarimas. Mengenai latar belakang, UMKM Empang Sarimas sendiri merupakan usaha bidang kuliner yang menjanjikan berbagai hidangan makanan mulai dari nasi liwet, ikan bakar, nasi tumpeng, dan olahan kuliner lainnya, serta mempunyai fasilitas penunjang tambahan waterboom sebagai penarik minat pengunjung. Akan tetapi, sejak berdirinya UMKM ini, penyajian laporan keuangan masih berupa pembukuan catatan manual ditulis melalui buku biasa. Padahal penyajian laporan keuangan sangat penting bagi sebuah pelaku usaha karena dapat menjadi bahan evaluasi kinerja perusahaan. Melalui laporan keuangan, perusahaan dapat melihat peningkatan pendapatan atau kerugian yang didapat oleh perusahaan. Dengan melakukan evaluasi tersebut, perusahaan dapat mengambil keputusan untuk berkembang dan tetap bisa menghadapi persaingan. Nah, jadi kurangnya penyajian laporan keuangan, di sini saya sebagai penulis pada kerja praktek di UMKM ini saya mencoba untuk mengambil sebuah judul yaitu mengenai catatan laporan keuangan supaya bisa memberikan manfaat agar penyajian laporan keuangan tersebut pada UMKM bisa terlihat lebih baik dan lebih rapi sesuai dengan yang dianjurkan atau peraturan SAK-ETAP. Gambaran umum selanjutnya yaitu mengenai gambaran umum perusahaan. Rumah Makan Empang Sarimas awal berdirinya pada tahun 2000-an yang awal mula hanya berupa sebuah villa keluarga dengan luas sekitar 500 meter. Kemudian dibuatkanlah empang atau kolam ikan untuk membudidayakan ikan gurame atau mas, dan hasil budidaya tersebut dijual ke pasar. Kemudian pada tahun 2003 dibuatkanlah rumah makan yang karena banyaknya wisatawan dan banyaknya minat masyarakat sekitar yang membeli langsung, jadi membuat pada tahun 2003 dibuatlah rumah makan dan hasil budidaya tersebut ini diolah sendiri untuk menjadi hidangan pada rumah makan. Selanjutnya pada tahun 2010 dibuatlah kolam renang atau waterboom sebagai fasilitas tambahan sekaligus penambah sumber penghasilan karena pada tahun tersebut penghasilan dari penjualan rumah makan menurun karena banyaknya bersaing seperti disebut saja kampung turis atau lainnya yang berada di lokasi yang sama. UMKM Empang Sarimas sendiri beralamat di Jalan Parakan Badak, Batu Gajah, Desa Mekar Buana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Selanjutnya yaitu ada profil perusahaan dari Empang Sarimas. Yaitu nama perusahaannya Rumah Makan dan Waterboom Empang Sarimas, tanggal berdiri pada 20 Maret 2003 yang beralamat di Jalan Parakan Badak, Batu Gajah, Desa Mekar Buana, Kecamatan Tegalwaru, Kabupaten Karawang. Jenis perusahaannya itu rumah makan. Jumlah karyawannya sekitar 15 orang. Produk utamanya yaitu olahan makanan nasi liwet dan olahan ikan lainnya. Selanjutnya itu mengenai visi dan misi yang diterapkan oleh Empang Sarimas Loji. Empang Sarimas Loji mempunyai misi yang pertama itu mengembangkan pariwisata yang berbasis pada karakter lokal, alam, dan minat khusus yang berwawasan lingkungan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat. Yang kedua, meningkatkan profesionalisme pelayanan rumah makan dan pariwisata melalui peningkatan kualitas manajemen dan sumber daya manusia. Yang ketiga, mengembangkan pariwisata lokal daerah, khususnya daerah Loji Karawang, guna meningkatkan kunjungan wisata daerah Loji. Kemudian misinya yaitu yang pertama, terciptanya Empang Sarimas sebagai destinasi wisata yang ada di pangkalan Loji Karawang bernuansa alam untuk kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, menjadikan UMKM sebagai tempat wisata yang terbaik dalam memberikan pelayanan kepada konsumennya, serta memberikan pelayanan kepuasan yang lebih bagi pelanggannya. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Dari definisi manajemen dijelaskan menurut Teh Hani Handoko pada bukunya tahun 2010, manajemen adalah bekerja dengan orang-orang menentukan, menginterpretasikan, dan mencapai tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan, personalia, pengarahan,
kepemimpinan dan pengawasan. Ada juga menurut Hasibuan, yaitu manajemen adalah ilmu dan seni yang mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kemudian menurut Stoner dan Freeman pada buku Saproni yang diterbitkan pada tahun 2012, yaitu manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan proses penggunaan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Berdasarkan pengertian manajemen menurut para ahli yang tadi sudah dijelaskan, maka dapat dibuat sintesa bahwa manajemen adalah kemampuan seseorang pemimpin dalam melakukan perencanaan dan pengorganisasian serta pengendalian bidang kerja baik dari segi sumber manusia maupun sistem kerja dalam upaya mencapai tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. Kemudian selanjutnya yaitu definisi manajemen keuangan. Menurut Irham Fahmi, mengupakan bahwa manajemen keuangan merupakan penggabungan dari ilmu dan seni yang membahas, mengkaji, dan menganalisis tentang bagaimana seorang manajer keuangan dengan mempergunakan seluruh sumber daya perusahaan untuk mencari dana, mengelola dana, dan membagi dengan dana dan memberikan profit untuk atau kemakmuran bagi para pemegang saham dan sustainability atau berkelanjutan usaha bagi perusahaan. Kemudian Agus Sartono menyatakan bahwa manajemen keuangan dapat diartikan sebagai manajemen dana yang baik berkaitan dengan suatu pengalokasian dana dalam bermacam bentuk investasi secara efektif maupun suatu usaha pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau untuk pembelanjaan secara efisien. Kemudian Sutrisno menyatakan bahwa manajemen keuangan ialah sebagai semua kegiatan perusahaan dengan usaha-usaha untuk memperoleh dana perusahaan dengan biaya yang murah serta usaha untuk mewakili dan mengalokasikan dana tersebut secara efisien. Berdasarkan pengertian manajemen keuangan menurut para ahli, maka dapat dibuat sintesa bahwa manajemen keuangan adalah suatu ilmu pengelolaan, pengumpulan, pengalokasian dana suatu perusahaan yang digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memberikan kestabilan bagi perusahaan. Selanjutnya yaitu mengenai penjelasan laporan keuangan. Menurut Kasmir, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Kemudian menurut Harap yaitu mendefinisikan laporan keuangan adalah media informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan. Kemudian Munawir mengemukakan pengertian laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menurut dasarnya merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut. Kemudian menurut Fahmi, yaitu laporan keuangan merupakan suatu informasi yang menggambarkan suatu kondisi perusahaan, di mana selanjutnya itu akan menjadi suatu informasi yang menggambarkan kinerja suatu perusahaan tersebut. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan merupakan informasi yang menggambarkan seluruh aktivitas perusahaan yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan untuk perusahaan. Kemudian yaitu mengenai jenis-jenis laporan keuangan. Menurut Kasmir, secara umum ada 5 jenis laporan keuangan yang biasa disusun, yaitu balance sheet atau neraca saldo, income statement, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, kemudian laporan catatan atas laporan keuangan. Mengenai tujuan dan metode. Tujuan dari praktek ini adalah untuk memahami dan mempelajari pengelolaan UMKM dan laporan keuangan yang diterapkan pada UMKM rumah makan dan waterboom Memang Kalimas. Selain itu, tujuan utama kerja praktek di sini juga penulis memberi masukan dalam cara membuat laporan keuangan yang sesuai dengan saketak yang diharapkan dapat memberikan kemudahan untuk UMKM ini dalam menyajikan laporan keuangannya. Kemudian metode, penulis artikel menggunakan library research yang merupakan usaha penulis untuk mengumpulkan informasi berdasarkan topik dan pembahasan masalah yang sedang diteliti. Informasi yang dikumpulkan bersumber dari buku, artikel, dan karangan ilmiah. Kegiatan ini menggunakan metode deskriptif
Penulis mengumpulkan data tersebut dari tempat kerja praktek, kemudian pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya yaitu mengenai pelaksanaan KP. Tugas utama yang diberikan kepada penulis yaitu mempelajari laporan keuangan UMKM tersebut, merekap data hasil penjualan, serta membuat laporan keuangan. Kemudian dari tugas pendukungnya yaitu mengenai perkenalan tempat dan fasilitas serta produk UMKM. Melakukan perkenalan dengan pengelola UMKM sekaligus pemilik UMKM, karyawan, serta penjelasan mengenai tempat UMKM, rumah makan, dan waterboom Empang Sarimas. Dari tugas utama yang pertama yaitu merekap data hasil penjualan. Nah, penulis diberikan tugas yaitu merekap data dari hasil penjualan yang terjadi pada periode bulan Maret 2019 sampai dengan Januari 2020. Dari laporan hasil penjualan UMKM Empang Sarimas pada periode Maret 2019 sampai Januari 2020 memperoleh laba sebesar yaitu Rp247.541.000. Dari tugas yang kedua, penulis diberikan tugas untuk menghitung pendapatan selama bulan Februari 2020. Dari data yang ditampilkan ini dapat diketahui pada bulan Februari UMKM Empang Sarimas memperoleh pendapatan sebesar Rp84.671.000 dengan total seluruh penjualan yaitu Rp100.271.000 dan total pengeluarannya berjumlah Rp15.600.000. Nah, dari data yang kita peroleh tadi pada bulan Februari, penulis ditugaskan kembali yaitu untuk membuat laporan keuangan yang sesuai dengan aturan atau SAKETAP. Yang pertama yaitu membuat laporan laba rugi. Pada laporan laba rugi ini, perhitungannya itu UMKM Empang Sarimas pada bulan Februari memperoleh laba bersih sebesar Rp64.314.000. Kemudian untuk laporan neraca saldonya per 29 Februari 2020, UMKM Empang Sarimas memperoleh total aset sebesar Rp134.671.000. Selanjutnya untuk laporan arus kasnya pada perhitungan arus kas UMKM Empang Sarimas per 29 Februari 2020 yaitu sebesar Rp100.271.000. Selanjutnya permasalahan dan solusi. Permasalahan yang ditemukan pada saat melakukan pemagangan di UMKM Rumah Makan dan Waterboom Empang Sarimas yaitu laporan keuangan masih berupa pembukuan sederhana berupa catatan hasil penjualan yang diperoleh setiap bulannya yang dicatat secara manual dan belum terdapat penyajian laporan keuangan melalui perhitungan laba rugi, arus kas maupun neraca saldo. Selanjutnya yaitu solusi. Rumah makan dan waterboom Empang Sarimas sebaiknya yang pertama membuat catatan pendapatan dan pengeluaran keuangannya melalui komputer berupa catatan laporan penjualan dalam format Excel. Kedua, membuat laporan laba rugi. Ketiga, membuat laporan neraca saldo, dan terakhir membuat laporan arus kas. Dalam penyajian laporan keuangan tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi bagi pemilik perusahaan atau UMKM tersebut agar dijadikan sebagai acuan dalam pembuatan keputusan pada tahap selanjutnya. Selanjutnya mengenai kesimpulan, berdasarkan uraian hasil kerja praktek yang dilakukan di UMKM Rumah Makan dan Waterboom Empang Sarimas, dapat disimpulkan bahwa yang pertama yaitu UMKM Empang Sarilogi adalah perusahaan yang bergerak di bidang kuliner yang awal mulanya hanya berupa sebuah villa keluarga yang kemudian dikelola dan dikembangkan menjadi sebuah rumah makan dengan produk olahan utamanya yaitu nasi liwet dan ikan gurame bakar dengan fasilitas tambahannya yaitu waterboom. Yang kedua, dalam pencatatan keuangan UMKM ini masih menggunakan pencatatan pembukuan yang hanya berupa catatan hasil penjualan dan pengeluaran harian yang ditulis dengan buku. Yang ketiga yaitu dari data hasil rekapan penjualan selama periode Maret 2019 sampai dengan Januari 2020 diperoleh laba sebesar Rp247.541.000. Pada bulan Februari diperoleh laba sebesar Rp84.671.000.
Keempat, dari perhitungan laporan keuangan melalui laba rugi per Februari 2020 diperoleh laba sebesar Rp64.314.000. Kemudian dari neraca saldo diperoleh total aset sebesar Rp134.671.000. Selanjutnya pada arus kas diperoleh sebesar Rp100.271.000. Kelima, selama melaksanakan KP, penulis memperoleh banyak manfaat, yaitu penulis diberikan wawasan yang kelima, yaitu selama melaksanakan KP, penulis memperoleh banyak manfaat, yaitu penulis diberikan wawasan mengenai pengelolaan usaha UMKM, baik dari pengelolaan keuangannya maupun dalam pemberdayaan SDM masyarakat sekitar pada UMKM. Selanjutnya mengenai saran bagi UMKM rumah makan dan waterboom Empang Sarimas. Setelah melakukan kerja praktek di UMKM Sarimas ini, penulis memberikan saran agar perusahaan memodernisasi pencatatan laporan keuangannya dengan menggunakan komputer serta membuat laporan keuangan yang baik, agar perusahaan mengetahui rincian laba yang dihasilkan dan dapat memaksimalkan laba yang diperoleh serta pengambilan keputusan yang akan dilakukan UMKM selanjutnya. Kemudian, adapun saran bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Sebelum mahasiswa melakukan kegiatan kerja praktek, sebaiknya universitas lebih meningkatkan kerjasama dengan para pelaku UMKM yang ada di Karawang agar terjalin hubungan yang baik. Hal ini dapat memudahkan lulusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis dalam mengaplikasikan ilmu yang didapat pada saat perkuliahan ke dunia kerja, serta dapat mengembangkan jiwa entrepreneur mahasiswa. Dan sebaiknya pihak universitas juga memberikan arahan serta bimbingan yang baik untuk mahasiswa yang akan melaksanakan kerja praktek agar semuanya berjalan dengan lancar. Selanjutnya di sini ada lampiran, yaitu dokumentasi mengenai foto-foto tempat UMKM Empang Sarimas. Nah, dilihat yaitu ada fasilitas penunjangnya, yaitu kolam renang dan waterboomnya yang banyak dikunjungi oleh masyarakat serta para karyawan UMKM tersebut, dan tempat rumah makan pada UMKM Empang Sarimas. Sekian presentasi yang dapat saya tampilkan dari hasil kerja praktek yang saya lakukan di UMKM Empang Sarimas ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu, terutama kepada Bapak Ahmad Fauzi Alamsyah sebagai pemilik UMKM sekaligus manajer dari UMKM, serta pada dosen pembimbing Bu Sipa yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan tugas kerja praktek ini. Saya ucapkan banyak terima kasih. Dan selanjutnya dan terakhir ada video dokumentasi kegiatan selama saya melakukan kerja praktek. Selamat menyaksikan dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Control away the pieces that you gave, betray in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now she's gone. Hold me not, give me back my mind. My thoughts that you're taking stop me to care. Could the night help me shut you out? She gave me a lesson not to go tonight, but I already tried. To latch myself out of your space, far away, until the distance passes its line. It's a new journey.